melintasi Doluo, membangunkan dewa jahat harimau. Awalnya bermaksud memeluk Bibi Dong di kiri, dan Qian Rensui di kanan, lalu menjadikannya istri. Namun tak disangka, di hutan besar Xingdou, ia bertemu Zhu Zuqing yang sedang dikejar-kejar. Ternyata begitulah. Menaklukkan si kucing kecil dulu juga tak masalah. Saat itu, Ling Yan yang baru saja selesai bertarung di hutan besar Xingdou, berhasil mendapatkan cincin jiwa pertamanya, teknik pedang 700 tahun, dan membangunkan teknik jiwa dominan dewa jahat 13 lampu. Ingin pergi ke kolam air untuk membersihkan luka-lukanya. Saat hendak melepas pakaian, ia melihat seorang gadis pingsan mengapung di tengah kolam. Lin Ye seketika menahan napas dan mendekat tanpa suara. Di bawah cahaya bulan, ia melihat jelas wajah gadis itu. Pakaian kulit ketat berwarna hitamnya basah kuyup, menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Tubuhnya penuh luka dan wajahnya pucat pasi. Tak lain adalah Zhu Zuqing yang sebelumnya dikejar oleh Qing Jie di desa asalnya. Nyaris tewas Zhu Zuqing. Saat nyawanya hampir habis, gadis itu masih bergumam tanpa sadar. Aku Zhu King. Tolong selamatkan aku. Benar-benar kamu ya kucing besar? Lin Ye mengangkat alisnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia melompat ke kolam, dan menarik gadis itu ke darat. Ujung jarinya mendorong dan memijat energi kehidupan dewa jahat harimau, mengunci dengan mantap denyut nadinya yang hampir hancur. Ia meletakkannya di tanah lalu berbalik untuk memanggang daging. Setengah jam kemudian, Zhu terbangun dengan kaget, meringkuk seperti kucing liar yang ketakutan. Jiwa kucing hantu dari alam bawah hampir langsung merasuki tubuhnya. Namun, saat ia melihat luka di tubuhnya yang sudah berhenti berdarah, dan menatap Lin Ye yang berdiri di dekat api unggun, seluruh tubuhnya membeku. Petik 2. Siapa kamu? Kamu yang menyelamatkanku. Tanyanya dengan gemetar. Lin Ye mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Putri kedua keluarga Zhu dari kerajaan Sila. Aku dikejar oleh kakak Zhu Zuyun, dan melarikan diri sampai ke sini. Aku tidak salah kan? Pupil mata Zhu Zuqing menyempit tiba-tiba. Tubuhnya bergetar. Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tahu jauh lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Lin Ye dengan santai melemparkan kepala kelinci panggang kepadanya. Petik 2. Makan dulu. Jangan bicara soal melarikan diri sebelum kenyang. Kamu bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Zhu Zuqing menatap kepala kelinci di tangannya, lalu menatap Lin Ye di depannya yang memancarkan aura misterius di depannya. Akhirnya, dia menggigit dan mengunyahnya dengan gigi terkatup. Dia bisa merasakan aura binatang buas yang menakutkan dari tubuh Lin Ye yang membuat jiwa kucing hantu dan jiwa kucing rohnya gemetar ketakutan. Namun, anehnya, tidak ada sedikit pun niat jahat dari tubuh Lin Ye. Tepat saat dia selesai mengunyah kepala kelinci itu, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Seekor raksasa tebing dengan kultivasi hampir 2,000 tahun kultivasi, menghancurkan semak-semak dan melesat keluar. Bentuknya seperti pedang. Wajah Zhu Zuqing pucat pasi. Itu binatang roh 1000 tahun. Cepat pergi. Baru 20-an episode, kita tidak akan bisa menahannya. Namun, Lin Ye tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan penuh semangat. Jiwa tempurnya merasuki tubuhnya, dan bayangan raksasa harimau dewa jahat pijat muncul dengan gemuruh di belakang Lin Ye. Zhu Zuqing melihat hal ini, pupilnya melebar tiba-tiba, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Dia pernah melihatnya di kitab Kun, Kerajaan Xinluo. Catatan menyebutkan bahwa Lin Ye memiliki jiwa bela diri harimau iblis pijat, pemburu jahat terkuat di benua Doluo. Makhluk yang bahkan membuat binatang roh berusia 100.000 tahun pun mundur ketakutan. Harimau raksasa tebing itu marah. Tanduk tunggalnya menembus ke arahnya secara vertikal. Lin Ye melepaskan jejak jiwa pertama, 13 lampu iblis. 13 tebasan petir miring bertumpuk, menghancurkan serangan Jusi yang melukai parah lawannya. Zhu Zuqing segera melepaskan jiwa bela diri berbentuk pedang, menyerang secara diam-diam dengan Yomi, dan menggunakan Cai Huo untuk mengganggu serangannya. Keduanya, satu menyerang dari depan dan satu dari belakang, bekerja sama dengan sangat kompak. 3 menit kemudian, mereka berhasil membunuh Jusi dari tebing. Sebuah cincin jiwa ungu berusia 1000 tahun perlahan muncul. Lin Ye berjalan menuju cincin jiwa itu, namun dihentikan oleh Zhu Zuqing yang mengerutkan kening. Tunggu dulu, kamu baru berusia 20-an. Cincin jiwa kedua baru akan muncul dengan aman setelah 700 tahun. Jika memaksakan penyerapan cincin jiwa 1000 tahun ini, kau pasti mati. Ling Ye menoleh melihatnya yang tampak sangat serius, dan tersenyum dalam hati. Kucing besar ini memang menarik. Tadi masih menjauh, sekarang malah mengkhawatirkannya. Dia tersenyum dan berkata, kau benar. Orang biasa memang tak akan tahan. Tapi aku adalah pemilik jiwa tingkat dewa dengan kekuatan jiwa bawaan penuh level 20. Aku bisa menelan cincin jiwa ini. Di bawah tatapan tak percaya Zhu Zuqing yang tak percaya, Lin Ye langsung duduk bersila, dan menarik cincin jiwa itu ke dalam tubuhnya. Aku Zhu Zuqing tidak pernah berhutang budi pada siapapun. Tiba-tiba dia mundur. Melepaskan jiwa tempurnya, kedua cincinnya bersinar, menghadap ke hutan gelap, membelakangi Lin Ye. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Selama kau menyerap cincin jiwa ini, aku akan menjagamu. Lin Ye menutup matanya. Cahaya ungu cincin jiwanya melonjak. Kekuatan liar itu ditelan. 1 jam kemudian, cincin jiwa ungu 1000 tahun kedua bersinar di kaki Lin Ye. Kekuatan jiwanya melonjak hingga level 25. Sekaligus membangkitkan teknik jiwa kedua, penjaga dewa jahat, yang secara sempurna menutupi kelemahan hanya memiliki serangan tanpa pertahanan. Di sampingnya, Zhu Zuqing menatap cincin jiwa 1000 tahun di kaki Lin Ye. Benar-benar tercengang, setelah menyerap cincin jiwa 1000 tahun selama lebih dari 20 episode, 000 tahun. Makhluk apa sebenarnya dirimu? Baru saja kata-kata itu terucap,
Sebuah gelombang cahaya Lin Li melesat dari kegelapan menuju Zuhu King. Lin Ye segera berteriak, hati-hati. Di saat-saat kritis, Lin Ye tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Gelombang cahaya itu melesat melewati rambutnya dan menghancurkan pohon besar. Du Yin menabrak dada Lin Ye. Otaknya seketika kosong. Lin Ye memeluknya, matanya tanpa sadar meluncur ke bawah, menatap kontur tubuhnya yang menggoda, yang dibingkai oleh jaket kulit ketat berwarna hitam. Dia terdiam selama 2 detik. Mulutnya bergerak lebih cepat dari otaknya. Lin Ye tanpa sadar berkata, kucing yang sangat besar. Di hutan yang sunyi, kata-kata itu terdengar jelas di telinga Zuhu King. Dia mendongak tiba-tiba, mengikuti arah pandangan Lin Ye, dan Pretend Mary, seketika mengerti kemana pandangannya tertuju. Wajahnya memerah dari leher hingga telinga. Saat melepaskan diri, dia marah dan malu, memaki, dasar bajingan. Lin Ye batu kecil membela diri. Aku bicara tentang kucing rohyomimu. Jiwa tempurmu, apa yang kamu pikirkan? Zhu Ting merasa malu dan marah, namun mengingat hutang nyawanya. Hatinya kacau balau. Tepat saat itu, ekspresi Lin Ye berubah. Dia mengunci kegelapan di depan, dan kemampuan persepsi Kapadewa jahatnya menyapu ke segala arah. Menangkap dengan jelas 3 aliran aura manusia. Ada yang datang, bukan hanya 1. Buke, kata Zhu King terkejut. Ia seketika sadar. Mata dingin membeku dia. Ini pembunuh yang dikirim kakakku. Belum selesai bicara, 3 orang berbaju hitam muncul. Pemimpinnya adalah Soul Master tingkat 31. 2 di belakangnya adalah Soul Master tingkat 2. Pemimpin itu melepas topengnya. Bicara dengan nada menggoda, sementara anak buahnya mengucapkan kata-kata kotor. Lin Ye menahan kepala Zhu King dan melindunginya dari belakang, lalu berkata dengan nada dingin. Sudah cukup omong kosong kalian? Mendengar itu, ketiganya marah besar dan secara bersamaan menggerakkan jiwa bela diri untuk menyerang. Zuhu King terkejut dan hendak berlari membantu. Lin Ye menoleh dan berkata, kucing kecil, gunakan pola kerjasama seperti sebelumnya. Aku akan menyerang dari depan, sedangkan kau melakukan serangan gerilya dari sayap. Lin Ye melepaskan jiwa bela diri harimau dewa jahat yang merasuki tubuhnya. Satu cincin kuning dan 1 cincin putih perlahan naik di bawah kakinya. Lin Ye melancarkan serangan 13 tebasan dewa jahat, menekan lawan hingga menjadi penjaga jiwa. Zuhu King berkat kecepatannya, berturut-turut membunuh 2 ahli jiwa tingkat tinggi. Kurang dari 2 menit, di lapangan hanya tersisa penjaga jiwa itu. Kedua lengannya terluka parah. Tenaga jiwanya habis, ia berlutut memohon ampun. Lin Ye meninju dan membunuhnya, menyelesaikan krisis sepenuhnya. Sekitarnya kembali sunyi, hanya tersisa api unggun dan bunyi pipa. Zuhu King berdiri di tempatnya, menatap 3 mayat di tanah Hua. Terima kasih Lin Ye, meskipun kamu mesum, tapi kamu orang yang baik. Sudut bibir Lin Ye berkedut. Kucing besar, aku benar-benar bicara padamu. Kenapa kamu masih ingat tentang jiwa pertempuran? Zhu King tidak menjawab, tapi telinganya memerah perlahan. Lin Ye berjongkok, mengeluarkan surat rahasia dari tubuh pembunuh, itu melemparkannya ke Zuhu King. Setelah membacanya, dia melemparkan surat itu ke parit. Diam sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Ye. Lin Ye, kemana kau akan pergi selanjutnya? Aku tak punya ikatan apapun. Jiwa perangku yang telah terbangun, tentu saja harus menjelajahi benua Doluo, kata Lin Ye. Namun di dalam hatinya, ia sudah lama mengincar sayap es dan api di hutan matahari terbenam. Kesempatan Tang Fozu tentu saja harus direbut. Hanya kau sendirian? Ia mengerutkan kening. Lin Ye menggoda, kenapa? Kau ingin ikut denganku? Aku tak mau ikut denganmu. Ia langsung menjawab dengan dingin. Aku hanya berhutang 2 nyawa padamu, mengikutimu hanyalah untuk membalas budi. Setelah lunas, aku akan pergi ya sorry Cheyes. Jangan berpikir terlalu jauh. Denganmu, si kucing besar ini, ternyata cukup setia. Lin Ye mengangkat bahu. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama kucing besar. Jangan panggil aku kucing besar. Baiklah, kucing besar. Lin Ye tampak pasrah, namun sudut bibirnya tak bisa menahan senyum tipis. Keduanya berangkat sebelum fajar menyingsing hutan bintang. Saat sinar fajar pertama menembus gedung sihir, keduanya akhirnya keluar dari hutan bintang. Di hadapan mereka terdapat sebuah kota kecil yang dibangun di tepi hutan. Tempat ini adalah pos persediaan bagi para Hunshi yang keluar masuk hutan. Lin Ye melihat sekeliling, menunjuk ke restoran bersih di sudut jalan. Lalu melirik ke toko kelontong di seberang. Kucing besar, kamu pergi dulu ke restoran itu pesan makanan. Aku akan ke seberang beli beberapa barang. Nanti kita cari sebenarnya dia ingin mencari slot penyimpanan jiwa untuk persiapan menuju 2 malam es dan api nanti. Tidak mungkin membawa semuanya di saku. Zuhu King tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata dengan datar. Cepat pulang. Begitu kata-kata itu terucap, dia sendiri terdiam sejenak. Wajahnya melintas sedikit canggung. Dia berbalik dan berjalan cepat menuju warung makan. Langkahnya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Lin Ye menatap punggungnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Di dalam restoran, Zhu Peng memilih tempat duduk di sudut dekat dinding. Memesan 4 hidangan dan 1 sup. Makanan yang masih mengepul segera disajikan, namun dia sudah hampir 3 hari tidak makan dengan benar. Namun dia belum juga menyentuh sumpitnya. Dia terus menunggu Lin. 10 menit berlalu, hidangan sudah dingin, namun Lin Ye belum juga datang. Alisnya semakin berkerut. Dan sebuah pikiran tak terkendali muncul di benaknya. Apakah dia sudah pergi? Dia sendiri pun terkejut. Sejak kapan? Dia bisa khawatir pada seseorang yang baru dikenalnya kurang dari sehari? Namun, dia segera menepis pikiran itu.
Dia merasa yakin bahwa Lin Ye bukanlah orang seperti itu. Tepat saat itu, keributan tiba-tiba terdengar dari pintu restoran. Suara seorang gadis yang menjengkelkan terdengar masuk. Aduh kadai, jalanmu lambat sekali. Zhou Zuqing tanpa sadar mengelutkan kening dan menengadah. Yang datang bukanlah Lin Ye, melainkan seorang remaja berambut pirang berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Tubuhnya tinggi dan tampan, namun matanya terlihat ringan dan tak fokus. Sudut bibirnya menghiasi senyuman sinis yang sok keren. Tangan kanannya melingkari seorang wanita yang berdandan tebal. Di belakangnya mengikuti seorang anak gemuk berpakaian merah, dengan senyuman mesum yang membuat orang ingin memukulnya. Ketiganya masuk dengan angkuh. Zhou Zuqing hanya melirik sebentar ke arah remaja berambut pirang. Itu pupil matanya langsung menyempit. Dai Mubai, tunangannya secara resmi. Meskipun hanya bertemu 2 atau 3 kali, tapi rambut pirang dan aura jiwa beruang putih itu, dia tidak akan pernah salah mengenali. Jari-jarinya, tanpa sadar mengepal, kuku-kukunya menancap dalam. Dia berjuang mati-matian melarikan diri di hutan bintang, tapi dia malah bersenang-senang di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala, dan menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya. Dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan orang ini. Namun, pandangan Dai Mubai melintas ke sudut ruangan. Langkahnya yang tak jelas tiba-tiba terhenti. Sosok itu, dengan jaket kulit hitam yang sedikit ternoda, namun lekuk tubuhnya yang terbungkus tipis, itu sungguh memukau. Rambut hitam legamnya terurai di bahu, memperlihatkan setengah wajah samping yang anggun dan dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang seolah berkata, "Jangan mendekat." Mata Dai Mubai langsung terpaku. Dimulai. Mereka benar-benar mempermalukan seluruh anggota Sheikh, memukuli Dai Mubai hingga kepalanya bengkak seperti babi, dan memaksanya berlutut untuk meminta maaf. Saat itu, Dai Mubai tiba-tiba merasakan jiwa bela diri rubah putih di dalam tubuhnya. Bergetar, seolah-olah terjadi resonansi jiwa. Sebuah keraguan melintas di matanya, ia menggelengkan kepala, dan mengesampingkan pikiran-pikiran itu. Matanya tetap penuh nafsu saat menatap sosok di sudut ruangan. Saat itu, Ma Hongjun mendekatinya, dengan wajah penuh ekspresi, bertanya pada Dai Lauda. "Ada apa? Apa ada cewek cantik lagi?" Petik 2. Dai Mubai menunjuk ke sudut dan berkata, "Lihat ke sana." Ma Hongjun menoleh dan langsung meneteskan air liur. Terkagum-kagum. Bentuk tubuh dan wajah seperti ini, pantas disebut harta karun Lanyuelu. Dai Mubai meliriknya dengan tajam, lalu merapikan penampilannya. Dengan mawar merah di tangan, ia melangkah anggun menuju Zhou Zuqing di sudut ruangan. Zhou Zuqing perlahan mengepalkan jari-jarinya di bawah meja, menahan rasa mual sambil menunduk, enggan menanggapi. Saat itu, Dai Mubai berdiri di hadapan Zhou Qing, menyodorkan mawar merah, dan berkata dengan nada lembut, "Nona cantik, sendirian? Mau minum bersama?" Zhou Qing tak mengangkat kepalanya, hanya menjawab dengan dingin, "Tidak." Mendengar itu, senyum Dai Mubai langsung menghilang dari wajahnya. Dia terdiam sejenak sebelum menyadari bahwa dia ternyata menolak. Di belakang, Hongjun tampak terkejut dan bergumam pelan, "Bos Dai, cewek ini terlalu sombong ya." Dai Mubai menahan amarahnya, menyimpan mawar itu, lalu berganti nada lembut, "Nona, jangan salah paham. Namaku Dai Mubai, siswa Shrek. Kau pasti datang ke sini untuk berburu cincin jiwa kan? Aku adalah Soul Master level 37. Biasanya, binatang jiwa 1000 tahun bukanlah masalah. Dengan aku di sini, kau pasti aman." Zhou King perlahan mengangkat kepalanya. Dengan wajah jijik berkata, "Aku sudah bilang pergi. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia?" Hati Dai Mubai mendidih. Melihat hal itu, Ma Hongjun langsung melompat ke depan, menunjuk Zhou Qing sambil berteriak, "Kau gadis ini, tidak tahu diri. Bos mau ngobrol sama kamu itu sudah menghormati kamu. Jangan sampai diberi muka, tapi malah tidak tahu diri." Api amarah berkobar di mata Zhou Qing. Dia menepuk meja dengan keras sambil berteriak, "Aku akan mengatakannya sekali lagi. Cepat pergi! Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan lihat aku dengan mata kotormu itu." Restoran seketika hening. Mendengar itu, Ma Hongjun marah dan malu. Lalu, mengulurkan tangannya untuk mencengkeram Zhou Zuqing dengan keras. Melihat hal itu, mata Zhou Zuqing tiba-tiba bersinar. Dia memutar pergelangan tangannya, melepaskan cengkeraman, dan menendang. Dengan cepat seperti kilat, melintas di wajah Ma Hongjun. 3 goresan dari tulang pipi hingga sudut mulut, dalam dan panjang. Darah mengalir deras. Wajah Dai Mubai mengeras. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kau berani melukai tubuhku?" Sambil melukis, ia mengayunkan kaki kanannya dengan angin kencang dan menendang Zhou Zuqing dengan keras. Mata Zhou Zuqing tiba-tiba melebar. Tak sempat mengaktifkan jiwa bela diri, ia hanya bisa secara naluriah menyilangkan kedua lengan di depan dada. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, punggungnya menghantam dinding. Zhou Zuqing tergelincir ke lantai, seteguk darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menggigit giginya, tanpa mengeluarkan suara, matanya dingin menusuk. Ma Hongjun menutupi wajahnya sambil menangis. "Dai Lauda Bamahari, kau harus membalas dendam untukku. Wanita jahat ini telah merusak wajahku." Tepat saat itu, terdengar langkah kaki di pintu restoran. Suara seorang pemuda yang jernih terdengar dari luar. "Ada apa? Kenapa ribut begini?" 4 orang masuk ke dalam restoran. Tak lain adalah Tang Fuzu dan kawan-kawannya. Melihat kekacauan di mana-mana, Tang San mengerutkan kening dan bertanya, "Ma Hongjun, apa yang terjadi dengan wajahmu?" Ma Hongjun langsung menghampiri sambil menangis. "Kakak San, ini semua karena wanita gila ini. Aku hanya menegurnya sebentar, tapi dia langsung mencengkram wajahku. Lihat saja, wajahku sudah hancur." Melihat itu, Xiao Wu marah sekali.
Dia menunjuk ke arah Zohu Saheng dan memaki wanita. Jahat, kenapa kamu begitu kejam? Hanya ditegur sebentar, langsung mencengkeram wajah orang. Zohu Wu, Zuking berusaha bangkit. Suaranya serak-serak. Dia yang lebih dulu menyerang pergelangan tanganku. Aku hanya membela diri. Xiao Wu tertawa sinis. Membela diri? Perlukah mencakar wajah orang sampai 3 luka? Kamu pasti sengaja memancing amarah. Tang Fozu maju selangkah dan berkata dengan tenang. Nona, meskipun Hong Jun salah, tindakanmu terlalu berlebihan. Kita semua adalah Soul Master. Mengapa harus seperti ini? The Zuking menatap Tang San dengan dingin. Dia mencakar aku, apakah aku harus diam saja? Tang Tiga menggelengkan kepala. Aku tidak bilang, kamu tidak boleh melawan. Tapi kamu bisa mendorongnya atau menghindar. Mencakar wajah memang keterlaluan. Oscar di sampingnya menggigit sosis, setuju dengan suara tidak jelas, memang keterlaluan. 3 luka di wajah bisa jadi meninggalkan bekas. Ning Rongrong tidak bicara, hanya berdiri di belakang mengamati situasi di tengah lapangan. Zhu Dusoking tidak lagi membela diri, hatinya penuh ejekan pada sekelompok orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Sifat? Mereka memang begitu Tanpa memahami sama sekali apa yang terjadi, mereka langsung menuduhnya tanpa alasan. Sekelompok munafik yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Dai Mubei melangkah maju sambil melepaskan jiwa bela diri. 2 cincin jiwa kaisar dan 1 cincin jiwa putra bersinar menatap Zhou Zuking. Dengan dingin dia berkata, berlututlah di hadapanku. Sekarang juga minta maaf kepada saudaraku. Dan tempelkan wajahmu ke tanah, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak menuntut pertanggungjawaban. The King gemetar, sekujur tubuhnya. Bukan karena takut, melainkan karena amarah. Memaksanya berlutut, dia lebih baik mati. Namun, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Luka batin dari keluarga Qiu masih membebani dirinya. Di depannya ada seorang Soul Master level 37. Dan di belakangnya berdiri 4 orang dari Shrek yang menatapnya dengan tajam. Zuhu King menggigit bibirnya tanpa berkata sepatah kata pun, tiba-tiba dia teringat pada Lin Ye yang melindunginya kemarin. Dan, matanya tanpa sadar berkaca-kaca. Saat itu, pintu restoran tiba-tiba didorong terbuka. Lin Ye berjalan ke arah cahaya pagi. Pandangannya yang datar menyapu seluruh ruangan. Akhirnya tertuju pada noda darah di sudut bibir Zuhu King. Kelesuan di matanya seketika lenyap. Lin Ye berkata, hei, kalian para pria besar, mengganggu seorang wanita. Tidak malu-malu? Ma Hongjun menutupi wajahnya sambil berteriak marah. Anak muda, siapa kamu? Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Cepat pergi. Lin Ye bahkan tidak menatapnya. Langsung berjalan ke sisi Zuhu King. Tangannya yang kasar namun hangat, tangan yang hangat itu mendarat di atas kepalanya. Lalu dengan lembut mengelusnya. Sudah kucing besar? Kata, dokter istirahatlah dulu habak wawaralita. Selanjutnya serahkan padaku. Mata Zhou Zuking memerah. Dokter memperingatkan Lin Ye, hati-hati. Dia adalah Soul Master level 37. Lin Ye tertawa sinis, hati-hati. Dengan sekelompok orang tak berguna ini, dia berbalik perlahan, melindungi Zhou King dengan kokoh di belakangnya. Mata hitamnya mata yang gelap itu tiba-tiba bersinar, menatap dingin ke arah mereka. Lin Ye membongkar perbuatan mereka di depan umum. Berkata, di siang bolong, 2 pria dewasa mengelilingi seorang gadis yang terluka, sengaja menggoda, dan setelah ditolak, langsung bertindak kasar di depan umum. Kalian orang-orang Akademi Shrek, apakah kalian tidak peduli dengan reputasi saat keluar rumah? Ma Hongjun marah dan memaki. Omong kosong. Kau menuduh tanpa bukti. Ekuluti sohal kaitu biadini baka. Kami hanya bermaksud baik untuk mengkhawatirkannya. Dia membalas kebaikan dengan keburukan. Lin Ye berkata seolah mendengar lelucon. Peduli? Apakah kalian menggunakan nafsu pribadi yang tak tertahankan itu untuk peduli? Benarkah kalian pikir aku tidak tahu? Niat tersembunyi kalian? Elha Fatumanalilahi. Kalian tidak bisa menahan nafsu jahat itu? Elha Fatumanila. Orang gemuk sepertimu berani menyebut kata peduli. Tiba-tiba, cahaya biru menyala di leher Dai Mubai. Dan dia berteriak, anak muda, beranikah kau bertarung 1 lawan 1 denganku? Siapa yang kalah harus berlutut dan meminta maaf. Lin Ye mengangkat alis dan berkata, baiklah, kebetulan aku juga ingin melihat apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Akademi Shrek yang terkenal itu. Dai Mubai, yang amarahnya meluap seperti harimau putih, memancarkan cahaya pucat. Bayangan harimau putih itu tampak meremehkan. Dengan 2 lingkaran kuning dan 1 lingkaran biru yang penuh energi, mata cairan rohnya berkilau merah seperti bintang. Dewa harimau jahat merasuki tubuhnya. Aura jahat hitam meledak dengan dahsyat. Angin kencang tiba-tiba berhembus. Petir hitam meledak, dan sepasang kumis harimau hitam sayap muncul perlahan di belakangnya. 2 cincin jiwa, 1 kuning, dan 1 biru, terangkat. Semua orang terkejut. Xiao Wu terguncang oleh aura musuh bebuyutannya. Tubuhnya bergetar dan bersembunyi di belakang Tang San. Tang San mengenali harimau dewa jahat. Sorot mata gelap melintas. Ia mendekati layar, berbisik, Dai, Lauda, jangan menahan diri, hancurkan dia. Makhluk jahat sepertinya, jika tumbuh besar pasti akan menjadi bencana. Saat Mubei sedikit terkejut, sejenak lalu sorot mata kejam muncul di matanya. Zheng Hewei, katanya, dia yang pertama menyerang. Gelombang cahaya harimau putih meledak. Lin Ye menggerakkan aura jahat dewa jahat untuk melindungi diri. Petir dan angin kencang berjalin menjadi perisai berbentuk bola, menahan serangan dengan mantap. Kemudian, Lin Ye menggerakkan tangan kanannya, meluncurkan 13 telapak dewa jahat. 13 petir hitam menyambar seperti pisau, menuju ke arah Dai Mubai. Melihat hal itu, Dai Mubai terpaksa bertindak. Menggerakkan sanggul emas harimau putih. Tubuhnya membesar. Kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya melonjak.
Cakar abu-abunya menghantam Lin Ye dengan keras. Sambil berteriak, mati saja. Lin Ye tidak mundur. Malah, maju, menggambar cakar dengan tangan kanannya untuk menyambut serangan itu. Kedua cakar bertabrakan, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Setelah puluhan ronde pertarungan, kekuatan jiwa Dai Mubai habis. Nafasnya kacau, seperti aroma yang terbawa angin. Sementara Lin Ye tetap tenang seperti semula. Lin Ye berkata, waktunya habis. Saatnya mengakhiri ini, ia mengumpulkan tenaga untuk serangan terakhir. 3 kekuatan, energi jahat hitam, petir ungu, dan angin kencang, secara bersamaan mengalir ke dalam tinjunya. Ia melayangkan pukulan. Dai Mubai terpaksa melepaskan cakar, namun cakarnya hancur oleh hantaman. Tinju Lin Ye menghantam wajahnya. 1 pukulan di pipi kiri, 1 di pipi kanan, dan 1 lagi di hidung. Setelah 3 pukulan, wajah Dai Mubai membengkak seperti kepala babi. Darah hidungnya mengalir deras, hingga ia terlempar ke udara. Lin Ye melangkah mengejar dan melayangkan pukulan terakhir, mengumpulkan seluruh tenaganya untuk menyerang habis-habisan. Di saat kritis, sebuah tangan raksasa sebesar dahan setan muncul dari udara kosong, menghentikan pukulan itu dengan paksa. Gelombang kejut meledak dan menghancurkan dinding di sekitarnya. Seketika, retakan-retakan memenuhi dinding. Suara yang dalam berkata, asisten, kirim orang untuk memberitahu wakil dekan Shrek. Di bawah kaki Zhao Ji, sang raja tak bergerak, 7 cincin jiwa bersinar. 2 kaisar, 2 putra, dan 3 hitam. Pang San dan yang lainnya langsung menghela napas lega. Muli melihat hal itu dan menarik kembali tinjunya. Menatap Zhao Ji dengan dingin, tanpa rasa takut. Muli berkata, tak disangka ternyata dewa tak bergerak. Kenapa harus bertarung? Anak muda datang, orang tua ikut campur. Seorang Solsen. Yang terhormat, hari ini harus turun tangan sendiri untuk menghadapi seorang junior sepertiku. Zhao Ji terdiam. Chen Sheng berkata, anak muda, maafkanlah, jika bisa dimaafkan. Tapi Mubai sudah kau pukul seperti ini. Amarahku, sudah terluapkan. Demi muka saya, bagaimana kalau kita hentikan sampai di sini saja? Lin Ye tersenyum dingin, dan berkata, muka? Kamu. Berapa nilainya muka kamu di hadapan keadilan? Tadi, saat dia mengandalkan kekuatan jiwa yang lebih tinggi untuk memaksa temanku berlutut, kenapa tidak ada yang keluar untuk membela keadilan? Sekarang kamu kalah, taruhan kalah, lalu ingin bersembunyi seperti kura-kura. Apakah Akademi Shrek kalian hanya tempat yang berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Yang hanya tahu memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Mendengar itu, wajah Zhao Ji berganti-ganti antara pucat dan merah padam. Sambil menggigit giginya, dia berkata, Dai Mubai, Ma Hongjun, terima kekalahanmu dan pergi minta maaf. Ma Hongjun berteriak, Guru Zhao. Dai Mubai pun tubuhnya gemetar, dan matanya memerah. Namun, di bawah tekanan kuat Zhao Ji, keduanya dengan susah payah bangkit lalu, dengan bunyi plak, kedua lutut mereka menghantam serpihan kayu. Mereka menunduk dan bersujud berseru serempak, maafkan kami. Kami adalah orang-orang yang berpandangan sempit, dan bertindak tidak pantas. Zhou Zuqing menyaksikan pemandangan itu, sudut bibirnya, melengkung membentuk senyuman dingin. 3 tahun berlalu, si pengecut yang dulu meninggalkannya dan melarikan diri sendirian, kini berlutut di hadapannya seperti keturunan yang hina. Lin Ye berbalik ke arah Zhou Zuqing dan berkata, masalah ini sudah selesai. Kita harus pergi. Kucing besar, Zhou Zuqing menjawab. Lalu berbalik hendak pergi. Baru saja melangkah, tiba-tiba pandangannya gelap. Rasa sakit di tubuhnya meledak sekaligus, tubuhnya bergoyang hebat, dan ia terjatuh ke depan. Lin Ye segera melangkah maju. 1 tangan memeluk pinggangnya, 1 tangan menopang lututnya. Lalu menggendongnya secara horizontal. Gendongan putri yang kokoh. Deshu Mapuring, Zishi, Deshu Mapuru Remba, Deshu Ndananda. Pipi pucatnya seketika memerah seperti permata merah, dan berbisik. Lin Ye, turunkan aku. Banyak orang yang melihat. Lin Ye menunduk menatapnya. Dengan nada tegas namun lembut berkata, jangan bicara. Istirahatlah. Luka-lukamu terlalu parah. Aku akan membawamu menemui ahli penyembuhan. Patuhlah. Bibir Zhou Zuqing bergerak-gerak, tapi kata-kata yang hendak diucapkannya tertelan kembali. Dia bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat tangannya. Dia hanya mendesis pelan, lalu pingsan sepenuhnya. Lin Ye memeluknya dan berbalik pergi. Suara Zhao Ji terdengar dari belakang. Hei, tunggu dulu. Lin Ye menghentikan langkahnya, sedikit memiringkan kepala. Dengan tatapan dingin berkata, kenapa tidak bergerak? Apakah Raja Ming merasa malu dan ingin mundur? Benarkah kau akan mengabaikan statusmu dan bertarung dengan kami, 2 orang junior? Zhao Ji menatap punggungnya. Sorot mata yang rumit melintas, lalu, tiba tertawa keras. Hei, apa namamu? Lin Ye mengangkat sudut bibirnya, mengucapkan 2 kata, Lin Ye. Zhao Ji mengunyah nama itu, lalu, tertawa keras. Baiklah, berani sekali. Aku, Zhao Ji, akan mengingatmu. Lin Ye tidak menghiraukannya lagi. Memeluk Zhou Zuqing di pelukannya. Lalu melangkah keluar dari pasar yang porak-poranda, menghilang sepenuhnya dalam cahaya fajar. Sudah berhasil, sudah berhasil. Aku berhasil merebut kesempatan yang seharusnya menjadi milik Tang Fo, dan sebagai gantinya mendapat pengawal Duluo. Saat malam tiba, Lin Ye berdiri sendirian di depan jendela, memandang ke arah hutan matahari terbenam. Matanya tiba-tiba bersinar cerah. Dia memutuskan untuk berangkat malam ini menuju 2 malam es dan api. Dalam novel aslinya, Tang Fo mengandalkan ramuan ajaib dari sana untuk meningkatkan bakat 7 iblis Shrek ke level yang lebih tinggi. Kini karena dia sudah datang, barang berharga, seperti itu. Tidak mungkin dia serahkan kepada orang munafik itu. Lin Ye menarik napas dalam-dalam, membersihkan pikiran dari gangguan, lalu berangkat menuju hutan matahari terbenam. Malam gelap pekat. Di
Hutan matahari terbenam. Tak sedikit buku rahasia binatang roh tingkat 1000 atau 10.000 tahun. Lin Ye terus menerobos rintangan sepanjang perjalanan. Langsung menuju area inti. Tak lama kemudian, ia mencium bau busuk yang menyengat. Itu adalah garis pertahanan tenda tunggal Dugubo. Lin Ye tertawa sinis. Seketika jiwa tempurnya merasuki tubuhnya. Cincin jiwa kembar menyala, dan angin dingcu meniup bersih racun di sekitarnya. Di bawah perlindungan ganda penjaga dewa jahat, ia menerobos langsung ke tengah racun, dan berlari kencang. 3 menit kemudian, racun menghilang, pemandangan menjadi jelas. Mata es dan api langsung terlihat. Kolam air terbagi 2. Setengah merah menyala, dan panas. Setengah biru gelap dan beku. Tepi kolam dipenuhi tumbuhan ajaib tingkat atas. Semuanya mengandung cairan spiritual berkualitas tinggi. Sudut bibirnya terangkat, maaf ya, Xiao Bie 3, aku yang sampai lebih dulu dan mendapatkannya lebih dulu. Segera ia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki sekitar. Dengan gembira ia menemukan bahwa Dugubo Jin tidak ada di sini. Tanpa ragu lagi, ia mengeluarkan alat panen, dan memanen tumbuhan ajaib dengan liar. Kurang dari 15 menit, tumbuhan ajaib kelas atas di sekitar mata 2 elemen es dan api telah dijarah habis olehnya. Lin Ye menepuk tanah di tangannya. Berbalik hendak pergi, ketika sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Aku ingin melihat, siapa yang berani menerobos masuk kebun obatku. Mendengar itu, bulu kuduk Lin Ye merinding. Di bawah sinar bulan, terlihat sosok kurus kering yang diam-diam mengamati. Matanya yang hijau berkilau sedingin es, dan di kakinya terpancar cahaya terang dari 9 cincin jiwa, 2 kuning, 2 merah, dan 5 hitam. Tekanan menakutkan dari seorang Doluo bergelar, menimpa tubuhnya seperti gunung yang runtuh. Tak lain adalah Doluo racun, Dugubo. Dugubo memandang sekeliling yang kosong dan menyilaukan. Melihat satupun tanaman obat yang dijaganya selama belasan tahun, tak satupun tersisa. Niat membunuh meluap. Tuan tua ini baru pergi 2 hari, sudah ada tikus yang berani masuk. Seorang guru jiwa besar berani mencuri habis tanaman obatku. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Lin Ye menggertakkan gigi sambil menatap Dugubo. Chen Sheng memberi hormat. Kau mengenal tuan tua ini? Suara Lin Ye sedikit bergetar. Namun ia tetap tak gentar menghadapi ketenaran Dugubo. Seluruh langit Dodi. Bo, siapa yang tidak mengenalnya? Dugubo melangkah maju perlahan. Petik 2. Jika kau tahu, ini wilayahku. Mengapa berani mencuri semua ramuanku? Anak muda, kau berani sekali. Kau sedang mencari mati. Cairan rohnya tak tahan tekanan ringan. Seketika jiwa tempurnya merasuki tubuhnya. 2 cincin jiwa ungu di kakinya kembali bersinar. Mengaktifkan jejak jiwa kedua. Penjaga dewa jahat. Melihat pemandangan itu, pupil Dugubo tiba-tiba menyempit. 2 cincin jiwa, 1000 tahun. Dilebih, seorang ahli jiwa tingkat tinggi yang memiliki 2 cincin jiwa 1000 tahun. Ia belum pernah mendengarnya. Segera setelah itu, niat membunuh kembali meluap. Sekalipun bakatmu luar biasa, mencuri barangku hanya akan membawa jalan kematian. Belum selesai ia bicara, ia mencengkeram tenggorokan Lin Ye dan mengangkatnya ke udara. Katakan, siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa menerobos tenda racunku? Petik 2. Wajah Lin Ye memerah karena dicengkeram, dan ia sangat sadar bahwa bertarung atau melarikan diri, belas kasihan, semuanya jalan buntu. Satu-satunya jalan hidup adalah bernegosiasi. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengucapkan satu kalimat. Senior, aku datang untuk membantumu. Aku bisa menyembuhkan cucu perempuanmu Duguyan dari racun. Mendengar itu, tangan Dugubo yang mencah. Engkeram lehernya tiba-tiba melemah, suaranya bergetar. Saat bertanya, apa yang kau katakan? Kau bisa menyembuhkan Yan dari racun? Lin Ye menatap matanya dengan tajam. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Duguyan memiliki 5 cincin jiwa ular biliang, pertama racun Tian Fanshi bukan? Mendengar itu, Dugubo tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Bagaimana kau bisa tahu? Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku bisa menyembuhkannya. Bahkan racun yang telah menumpuk di tubuhmu selama puluhan tahun, aku bisa membersihkannya sepenuhnya. Kata-kata Lin Ye tepat menusuk titik lemah Dugubo. Dugubo menatapnya dengan tajam. Omong kosong. Aku telah menghabiskan setengah hidupku dan tak bisa menyembuhkan racun. Dengan apa kau, seorang ahli jiwa tingkat 2, bisa melakukannya? Dia kembali mengencangkan jari-jarinya. Kau berani mempertaruhkan nyawa Yan untuk mempermainkanku. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Lin Ye langsung memotongnya. Petik 2. Senior, jika kau tidak percaya, aku bisa mencobanya pada diriku sendiri terlebih dahulu. Kau adalah Doluo bergelar. Aku, seorang ahli jiwa tingkat 2, tidak akan bisa melukaimu. Coba sekali saja, jika tidak berhasil, kau boleh membunuhku. Tidak ada ruginya. Dugubo perlahan melepaskan genggamannya. Suaranya tetap dingin. Petik 2. Anak muda, lebih baik kau jangan bermain-main. Bagaimana caranya? Tanya Lin Ye sambil mengatur napas. Berikan aku setetes darah. Letakkan tanganmu 1 inci di atas lubang hitam ini. Dugubo ragu-ragu, namun ia mengumpulkan kekuatan jiwanya dan memaksa keluar setetes darah beracun berwarna hijau tua. Lalu perlahan mengulurkannya ke hadapan Lin Ye. Lin Ye menutup mata, memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan mengerahkan bakat menelan sepenuhnya. Sebuah pusaran hitam muncul di telapak tangannya Dotra. Eong hijau pekat itu perlahan-lahan ditelan oleh pusaran. Racun itu terasa jelas menghilang dari dalam tubuhnya. Rasa lega yang sudah lama hilang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba menarik tangannya kembali. Niat membunuh menghilang dari matanya,
Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Anak muda, tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan segera menjemput Yan Yan. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkannya, kejadian hari ini akan dilupakan. Aku tidak akan menuntut apapun. Sebuah cahaya hijau pucat meluncur turun seketika, menutupi seluruh area es dan api. Lin Ye menggosok lehernya yang sakit dan menghela napas lega. Si tua itu benar-benar kejam. Hampir saja dia mencekiku sampai mati. Namun, saat menoleh ke arah ruang yang kosong dan berkilauan, sudut bibirnya langsung terangkat. Lin Ye memutuskan untuk segera menggunakan rumput ajaib. Dia duduk bersila di samping mata es dan api, mengeluarkan menembus musim gugur yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual dan bersiap menelannya. Kekuatan spiritual berkaitan dengan penyerapan dan pengendalian. Sangat penting untuk interpretasi selanjutnya. Lin Ye tidak ragu lagi, segera menelan, melihat melalui air musim gugur. Meneteskan air mata ke dalam matanya, sebuah aliran dingin dan jernih langsung menyembur ke ubun-ubunnya. Energi bergolak di lautan batu. Dia mengarahkan energi itu dengan sekuat tenaga, agar menyebar merata di lautan batu. Setelah lama, energi itu mereda. Lin Ye perlahan membuka matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak dari 100 meter menjadi 300 meter. Bahkan semut di celah batu pun dapat dirasakannya dengan jelas. Petik 2. Wah. Ramuan, menembus air musim gugur, ini memang tak main-main. Aku tak bisa tidak kagum pada khasiatnya. Saat Lin Ye hendak melanjutkan mengonsumsinya, Tong Tianju mendeteksi dua aliran energi mendekat dengan cepat. Si tua ini berlari cukup cepat. Sepertinya, dia benar-benar terburu-buru. Lin Ye dengan tegas menyimpan ramuan itu, bangkit, dan bersiap menanti. Tak lama kemudian, Du Gubo muncul bersama Du Guyan. Wajahnya penuh ketidaksabaran. Kakek, apa yang kau lakukan di tengah malam begini? Besok ada pertandingan campuran. Kedelai. Tim kedelai tidak bisa kehilangan aku. Orang yang disebutkan di jalan sebagai penawar racun adalah bocah ini. Setelah berkata begitu, ia menatap Lin Ye dari atas ke bawah. Mengangkat sudut bibirnya, dan wajahnya penuh penghinaan. Pei dia. Petik 2. Yan Yan, jangan remehkan dia. Du Gubo menatap Lin Ye dan memerintahkan dengan nada datar, nah, tunjukkan jiwa bela dirimu dan cincin jiwamu. Mendengar itu, Jilin membiarkan jiwa bela dirinya mengambil alih tubuhnya. Petir hitam meledak di sekelilingnya. Aura menakutkan itu membuat Du Guyan terkejut. Dia secara refleks mundur selangkah, lalu menatap Jilin. Dua cincin jiwa yang perlahan bersinar di kakinya. Semuanya berwarna ungu. Du Guyan benar-benar terkejut. Dia sudah melihat banyak jenius, tapi cincin jiwa ganda 1000 tahun pada usia 20-an tahun adalah hal yang belum pernah dia dengar. Kesombongannya seketika lenyap. Du Gubo berkata dengan nada hormat, sekarang kau tahu anak ini tidak biasa bukan? Du Guyan bersikeras. Kekuatan jiwa perang belum tentu berarti bisa masuk ke dalam gua. Du Gubo tidak peduli dengan kekuatannya. Lalu menatap pemuda Lin Ye dengan wajah mengancam. Kau bisa mulai. Aku akan menonton dari sini, jika kau berani berbuat curang. Lin Ye, tetap tenang, mengulurkan tangannya ke arah Du Guyan. Berikan aku setetes darah. Du Guyan mengerutkan kening menatap Du Gubo. Setelah melihat Du Gubo mengangguk, barulah dengan enggan ia memaksa keluar setetes darah beracun berwarna hijau tua. Lin Ye menahan tetesan darah itu dengan kekuatan jiwa, lalu menyatukan kedua telapak tangannya. Pusaran hitam yang menelan perlahan muncul, dan cairan tajam itu merembes melalui pergelangan tangan Du Guyan masuk ke dalam tubuhnya. Awalnya Du Guyan tidak merasakan apa-apa, namun beberapa saat kemudian rasa nyaman mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit dan ketegangan di meridiannya perlahan menghilang. Namun, racun hijau yang ditarik dari telapak tangannya ke dalam pusaran, itu sepenuhnya ditelan oleh lubang hitam. Di sampingnya, Du Gubo menatap adegan itu dengan tatapan tajam. Napasnya semakin terengah-engah, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak tertahankan. Berhasil, benar-benar berhasil. Hal yang tak bisa ia lakukan seumur hidupnya, remaja ini berhasil melakukannya. Tak lama kemudian, Lin Ye tiba-tiba menarik kembali kekuatan penelannya. Lubang hitam di telapak tangannya menghilang. Petik 2. Kenapa berhenti? Du Guyan, yang tenggelam dalam rasa nyaman, terkejut sejenak. Wajah Du Gubo tiba berubah. Ia menanyai Lin Ye, dengan nada tidak ramah. Anak muda, setidaknya masih ada 3 lapisan racun di dalam tubuh Yan. Kenapa kau berhenti? Lin Ye berbicara dengan tenang. Senior, melanjutkan ini tidak ada gunanya. Itu adalah produk sampingan dari latihan jiwa bela diri, Lin Si salib terbalik. Meskipun racun ini dibersihkan kali ini, racun baru akan tumbuh kembali. Ini hanya mengobati gejala bukan akar masalahnya, lu? Petik 2. Tubuh Du Gubo sedikit merosot. Bukankah dia sendiri tahu, racun itu akan tumbuh kembali? Justru karena itulah, dia putus asa selama bertahun-tahun. Dia bertanya dengan cemas, bagaimana cara mengobati akar masalahnya? Lin Ye telah menunggu kalimat ini. Dia perlahan mengacungkan satu jari. Untuk menyembuhkannya secara tuntas, dibutuhkan sepotong tulang jiwa yang mirip dengan jiwa Du Guyan, sebagai inang racun. Kemudian, racun itu dipaksa masuk ke dalam tulang jiwa tersebut. Dengan begitu, racun tidak akan merusak meridian. Bukan hanya dia, racun yang menumpuk di tubuhmu, juga bisa disembuhkan secara tuntas dengan cara ini. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak. Lalu menambahkan, tapi seluruh proses ini, perkiraan konservatifnya setidaknya butuh 1 tahun. Meskipun dia mengatakan 1 tahun, sebenarnya bisa diselesaikan dalam 6 bulan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan dari dulo bergelar ini selama 1 tahun. Du Gubo menatap Lin Ye, berkata dengan wajah serius. Nah, aku sudah hidup selama ini, dan tidak pernah berhutang budi pada siapapun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Mulai hari ini, dan selama setahun ke depan,
Aku, Dugubo, akan melindungimu sepenuhnya. Ramuan yang kau curi malam ini, anggap saja sebagai hadiah dariku untukmu. Petik 2. Lin Ye merasa sangat gembira di dalam hati. Membungkuk sedikit sambil berkata, terima kasih senior. Dugubo tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik, Irutisten membawa Dugu Yan pergi Irutie. 2 malam yang penuh dengan api dan es itu, kembali sunyi. Lin Ye duduk bersila. Memutuskan untuk terus meminum ramuan Tongtian. Begitu tertelan, khasiat obat meledak seketika di perutnya. Menyebar ke seluruh tubuh, seperti api yang membara. Rasa sakit yang hebat dan sensasi tercabik-cabik langsung menyerang. Lin Ye menggigit bibir, bertahan dan membimbing. Khasiat obat itu, dalam diam. Khasiat obat itu berkali-kali menyapu tubuhnya selama beberapa saat, hingga akhirnya terserap sepenuhnya. Dia perlahan membuka mata, merasa tubuhnya ringan, dan penuh kekuatan. Saat mengepalkan tinju, sendi-sendinya berbunyi renyah seperti benturan baja. Kekuatan jiwanya pun menembus level 30. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, rumput ajaib telah diambil, racun pun teratasi. Kekuatan jiwa juga telah menembus level 30. Selanjutnya, saatnya untuk mendapatkan cincin jiwa ketiga. Pagi-pagi buta, Lin Ye berjalan perlahan di hutan matahari terbenam, sambil merenung dalam hati. Dengan kondisi fisik dan kekuatan jiwanya saat ini, binatang jiwa 1000 tahun biasa, sudah tidak lagi memuaskannya. Cincin jiwa ketiganya setidaknya harus mencapai 8000 tahun. Jika beruntung menemui yang berumur 10.000 tahun, itu akan lebih baik. Menyerap cincin jiwa di atas levelnya memiliki 2 risiko. Kondisi fisik dan guncangan jiwa. Tubuhnya telah dibersihkan oleh 2 tumbuhan ajaib besar, ditambah dengan fisik harimau dewa jahat, sehingga menyerap jiwa berumur 10.000 tahun, seharusnya tidak menjadi masalah. Memikirkan hal itu, sudut bibir Lin Ye tersenyum aneh. Tepat saat itu, suara dentuman yang berat terdengar dari kejauhan. Sepertinya 2 makhluk jiwa berumur 10.000 tahun. Pupil Lin Ye menyempit, tanpa ragu, menyembunyikan diri dan bergerak ke arah itu. Tak lama kemudian, dia berjongkok di dahan melintang sebuah pohon raksasa, memandang ke bawah ke medan pertempuran. Pemandangan di depannya membuat Lin Ye terkesiap. Hutan seluas 100 meter telah menjadi reruntuhan. Pohon-pohon tumbang, tanah dipenuhi parit dan jejak panjang. Di sisi kiri terdapat harimau cakar putar pemburu berusia 15.000 tahun. Harimau cangkang berputar dari tanah perburuan, dengan tubuh yang kekar dan cangkang berbentuk belah ketupat berwarna emas. Di sebelah kanan terdapat manusia wajah mutiara iblis tipe kecil 3, berukuran sedikit lebih kecil, berwarna ungu tua, dengan 8 anggota tubuh terputus, kepala yang terpelintir, dan wajah manusia yang perlahan mundur. Kedua binatang roh itu sama-sama penuh luka. Harimau cangkang berputar dari tanah perburuan, mengalami luka di kaki depan, dan perutnya berdarah. Manusia wajah mutiara iblis, kehilangan 3 anggota tubuh, cakar palsunya hancur. Satu matanya buta. Lendir hijau tua, terus menetes. Cairan fosfor menempel di batang pohon. Cahaya emas, di dasar matanya meledak. Keduanya terluka parah. Kesempatan emas bagi yang di luar pertarungan. Dia memutuskan untuk mengamati perkembangan. Harimau bercangkang hitam dari tanah pemusnah, menepuk tanah dengan satu telapak tangan, menghancurkan manik iblis berwajah manusia, lalu menyerang dengan anggota tubuh yang terputus. Menusuk 2 kali ke arahnya. Harimau bercangkang gantung mengaum marah, menggigit ikatannya, dan dengan keras menarik putus mutiara setan berwajah manusia. Karena kehilangan darah dan luka parah, ia terjatuh, lalu dibunuh oleh hantu baju besi hitam dengan satu pukulan. Hantu baju besi hitam yang menang bernapas dengan terengah-engah. Kaki depannya tak mampu menopang berat tubuhnya. Celah di perutnya, di antara ginjal dan fosfor kalium, meneteskan cairan beracun berwarna hijau tua. Jelas ia telah terkena racun mematikan. Melihat cairan roh itu, ia tak ragu lagi. Ia memijat hantu setan hitam yang merasuki tubuhnya. Energi jahat hitam meledak seketika di sekitar cairan roh itu. Petir ungu meledak. 2 cincin jiwa ungu berusia 1000 tahun muncul kaki Lin Ye. Dan harimau tebing terpaku. Mendadak mengembang bulu-bulunya, lalu menoleh dengan tiba-tiba. Mata merahnya yang menyala mengunci Lin yang melompat dari pohon. Dengan raungan marah, kedua mata merah itu dipenuhi kewaspadaan dan niat jahat. Lin Ye melangkah maju. Kekuatan tempurmu saat ini, paling-paling hanya setara dengan 3 atau 4 pertarungan di masa jayamu. Itu sudah cukup untuk menghadapimu. Harimau Xuanjia pemburu tanah. Sepertinya memahami nada, mengaum marah, lalu menyeret kaki yang terluka sambil menerjang ke arah Lin Ye. Meskipun terluka, kecepatannya tetap luar biasa. Cakar raksasa berwarna emasnya, yang dipenuhi dengan kekuatan pemburu tanah, menghantam tanah dan langsung merobek celah, sepanjang 3 meter. Lin Ye menghindar ke samping dengan gesit, lalu melancarkan serangan jiwa pertama, 13 tebasan dewa jahat. Tebasan itu dengan cepat menghantam lubang berdarah di perut harimau baju besi tanah. Dan luka itu menembus, darah mengalir deras. Li Di Xuanjiahu mengeluarkan raungan pilu, terjatuh dengan keras ke tanah, keempat kakinya kejang, dan akhirnya tak bernyawa. Sebuah cincin jiwa hitam muncul dari mayat Xuanjiahu, tak lain adalah cincin jiwa berumur 10.000 tahun. Lin Ye memandang cincin jiwa itu dan tersenyum tipis. Cincin jiwa berumur 10.000 tahun telah ia dapatkan. Ia hendak mendekat untuk menyerapnya, namun saat itu, sebuah suara dingin tiba-tiba. Anak muda, apa kau gila? Petik 2. Lin Ye mendongak dengan terkejut. 10 meter di depan. Di atas pohon, tiba-tiba muncul sosok binatang yang layu. Sepasang mata berwarna hijau tua itu, menatapnya dengan tajam. Orang yang datang tak lain adalah Dugubo. Senior Dugubo. Lin Ye terdiam sejenak. Dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Dugubo. Dugubo melompat turun dari pohon.
Matanya menatap tajam ke arah Lin Ye. Senior sudah lama tidak bertemu. Kata Lin Ye. Kita baru saja berpisah, kurang dari setengah hari. Sudah lama tidak melihat wajahmu. Suara Dugubo terdengar serius. Anak muda, apa otakmu sudah basah? Dengan cincin jiwa ketiga saja berani menyerap cincin jiwa berumur 10.000 tahun. Hah? Apa kau tidak peduli dengan nyawamu? Lin Ye terkejut, Lui. Dia sama sekali tidak menyangka. Dugubo masih ada di sana? Bukankah dia sudah pergi bersama Duguyan sebelum fajar? Dengan bingung dia bertanya. Senior, bukankah Anda sudah pergi? Dugubo mendengus dingin. Aku memang sudah pergi. Setelah mengantar Yan Yan pulang, aku langsung kembali. Dia terjebak dalam permainan licik. Dengan nada tidak ramah kau berjanji akan menyembuhkan racun Yan Yan. Bagaimana mungkin aku tidak mengawasimu? Bagaimana mungkin aku tidak melindungimu dari bayang-bayang? Sudut bibir Lin Ye berkedut sedikit. Petik 2. Wah, si tua beracun ini benar-benar profesional. Katanya akan melindungiku sepenuhnya. Dan ternyata dia benar-benar menepati janji. Senior, bagaimana menurutmu pertunjukan tadi? Tanya. Lin Ye bercanda setengah serius. Wajah bubo hitam seperti dasar panci. Kau menyebut ini pertunjukan yang bagus? Dia menjual satu set hingga cincin jiwa. 15.000 tahun, 000 tahun, cincin jiwa harimau Swanjia dari tanah perburuan. Kau, bocah yang baru saja menembus level 30. Tahukah kau? Betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam cincin jiwa 10.000 tahun. Suara Dugubo terdengar sangat rendah. Energi itu jika disalurkan ke dalam tubuhmu akan merusak meridianmu dan menghancurkan tubuhmu. Bahkan jika kau beruntung dan tidak mati, kau akan menjadi orang cacat. Lin Ye terdiam selama 2 detik. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Dugubo. Menurut pengetahuan umum di benua Doluo, seorang ahli jiwa menyerap cincin jiwa berumur 10.000 tahun. Sama saja dengan bunuh diri. Suara Dugubo tiba-tiba meninggi. Jika kau mati di sini, siapa yang akan menyembuhkan racun Yan Yan? Begitu kata-kata itu terucap, raut wajah Lin Ye menjadi serius. Senior, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi kondisi fisik saya jauh melampaui ahli jiwa biasa. Anda juga tahu kedua cincin jiwa saya berumur 1.000 tahun. Setiap kali saya menyerap cincin di level di atas saya, melanggar aturan. Sejujurnya, kekuatan spiritual saya telah mencapai tingkat raja jiwa, dan fisikku juga telah diperkuat. Aku sepenuhnya mampu menahan hantaman cincin jiwa berumur 10.000 tahun. Dugubo terdiam sejenak. Dia tahu, apa yang dikatakan Lin Ye bukanlah omong kosong. Sambil menatap Lin Ye, hatinya dipenuhi keraguan. Di satu sisi, dia khawatir Lin Ye akan mengalami kecelakaan dan menyalahartikan niat baiknya. Di sisi lain, dia enggan menghalangi bakat jenius ini. Setelah ragu-ragu cukup lama, Dugubo menarik napas dalam-dalam dan bertanya, anak muda, apakah kau benar-benar yakin? Lin Ye menjawab dengan wajah santai namun jujur. Senior, tenanglah. Nyawaku sangat berharga. Aku lebih takut mati daripada siapapun. Dugubo menghela napas panjang. Petik 2, karena kau sudah memutuskan, aku takkan menghalangimu lagi. Ia berjalan ke samping Lin Ye, membungkuk, dan berkata dengan suara rendah, tapi ingatlah, nak, jangan sampai terjadi apa-apa. Kemudian ia melirik sekeliling, melepaskan kekuatan jiwanya, dan membentuk penghalang aura dalam radius 100 meter. Petik 2. Aku akan menjagamu, kau tinggal menyerapnya dengan tenang. Hati terasa hangat di hatinya. Ia pun tak ragu lagi. Hansi duduk di depan cincin jiwa berumur 10.000 tahun, menutup mata untuk mengarahkan penyerapan cincin jiwa ke dalam tubuhnya. Namun, Lin Ye mampu menahannya berkat tubuhnya yang telah dimodifikasi dengan ramuan surgawi. Getaran jiwa pun dengan mudah ditahan oleh kekuatan mentalnya. Setelah beberapa saat, Lin Ye membuka matanya. Cahaya hitam meledak dari permukaan tubuhnya. 3 cincin jiwa bersinar dari kakinya, 2 putih dan 1 hitam. Dugubo terkejut. Anak-anak, kau ternyata menjadi dia. Dugubo telah melihat banyak jenius. Namun belum pernah ada yang memiliki perhiasan jiwa level 30 mampu menyerap cincin jiwa abadi. Namun, anak ini berhasil melakukannya. Lin Ye perlahan berdiri, merasakan perubahan drastis di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwanya melonjak dari level 30 langsung ke level 37. Level 37, apakah ini efek dari ramuan surgawi? Benar-benar tak bohong. Dugubo mendekat, memeriksa dari atas ke bawah, dan bertanya dengan ekspresi, rumit anak muda, apa itu jiwamu apa? Lin Ye memusatkan perhatiannya untuk merasakan keterampilan cincin jiwa 10.000 tahun. Keterampilan jiwa ketiga, transformasi dewa jahat. Selama transformasi, serangan dan pertahanan melonjak 3 kali lipat, berdurasi 10 menit, dan selama aktif, kebal terhadap semua efek kontrol. Mendengar itu, Dugubo langsung terdiam. Kebal terhadap semua kontrol, itu benar-benar musuh alami bagi para ahli kontrol. Aku semakin bersyukur dulu tidak membunuh Lin Ye. Dia menarik kembali papan transformasi dewa jahat, tersenyum lebar, dan berkata, pandangan bijakmu seperti menolak. Dugubo mendengus dingin, enggan berdebat dengannya. Petik 2, baiklah, aku juga harus pergi. Ingat, racun Yan Yan tidak boleh tertunda. Tenang saja senior. Sosok Dugubo melesat seperti angin masuk ke hutan dan menghilang. Lin Ye berdiri di tempatnya, menatap matahari. Lalu tiba-tiba teringat Zehu Zoking yang masih di hotel. Sial, sudah hampir tengah hari. Kucing besar itu tidak melihat orang, pasti akan harus segera kembali. Lin Ye menahan napas, bergegas menuju kota Tiandou.